Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 1B akan membawakan materi tentang penitipan anak babi pada induk lain. Next slide. Berikut nama-nama anggota kelompok kami, dan selanjutnya izinkan kami dari kelompok 1B akan memperkenalkan diri masing-masing. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan materi slide pertama. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman, NIM 16043. Perkenalkan, nama saya Ketut Bidadili Guterres, NIM 17109. Baik, perkenalkan, nama saya Igus Timur Jagat Anung Satria dengan NIM 20043. Perkenalkan, saya Kimberly Felicia Putri, NIM 20044. Perkenalkan, nama saya Putri Utami dengan NIM 20048. Perkenalkan, saya Imadi Adi Brahmantika dengan NIM 20052. Perkenalkan, nama saya Alfai Nova dengan NIM 20059. Perkenalkan, nama saya Dionysius Immanuel dengan NIM 20062. Perkenalkan, saya Nadira Bunga Intan dengan NIM 20070. Perkenalkan, saya Regita Larasa Putri dengan NIM 20071. Baik, perkenalkan, nama saya Luhgedi Tasya Pranya Patista dengan NIM akhir 072. Dan perkenalkan, nama saya Titi Humaira Bahtiar dengan NIM akhir 20073. Saya akan melanjutkan. Untuk penitipan anak babi adalah memindahkan anak babi dari satu induk ke induk lain dalam suatu kelompok bibit. Untuk memelihara anak babi yang kehilangan induk dapat dilakukan dengan cara menitipkan pada induk yang tidak ada air susu dan induk yang memiliki beberapa anak saja. Untuk penitipan dapat berhasil apabila induk ditangani dalam keadaan yang mempunyai tempat beranak dan mulai dititipkan dalam waktu 48 jam setelah lahir. Next. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai kapan anak babi sebaiknya dititipkan pada induk lain. Nah, anak babi itu sebaiknya mulai dititipkan dalam waktu 48 jam setelah kelahiran. Nah, penitipan itu dapat berhasil apabila induk ditangani dalam kandang yang mempunyai tempat beranak dan tentu saja memadai untuk melakukan yang namanya penitipan anak babi tersebut. Kemudian pemindahan anak babi tersebut lebih baik dilakukan lebih dini lagi dalam kehidupannya. Kemudian umur dan waktu penitipan merupakan hal yang penting karena punting susu yang digunakan itu akan menjadi kering. Lalu meskipun dipindahkan pada umur ini, peternak itu akan menyukai masalah. Nah, untuk kapan anak babi sebaiknya dititipkan itu penyebabnya ada dua, yaitu yang pertama dari sisi indukan, yaitu apabila induknya mati, tidak bisa menyusui, dan waktu ada induk yang lain yang sedang laktasi, itu bisa dititipkan anaknya. Kemudian dari sisi anak babi sendiri, jika indukan melahirkan anakan yang banyak, sekitar 14-20 ekor, dapat dititipkan ke induk lain yang jumlah anaknya lebih sedikit. Next. Baik, saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab anak babi dititipkan pada induk lain. Yang pertama adalah induk mati setelah beranak. Induk yang mati setelah beranak biasanya ditemukan akibat terserang suatu penyakit yang sulit disembuhkan, akibat induk babi sedang bunting ataupun kesulitan selama melahirkan, di mana terkadang anak babi sulit keluar dan harus dibantu. Seperti yang kita ketahui, induk babi akan melahirkan dengan rentang waktu tiap anak babi 1 hingga 20 menit. Bila lebih dari waktu tersebut, induk babi akan mulai kelelahan dan dapat menyebabkan induk babi akan mati.
Yang kedua adalah ambing yang terluka. Ambing yang terluka biasanya disebabkan akibat gigi anak babi yang tajam. Oleh karena itu, disarankan untuk memotong gigi anak babi agar tidak melukai ambing induk saat menyusui. Selanjutnya, akibat adanya penyakit yang biasanya menyebabkan ambing mengalami peradangan seperti halnya mastitis. Dan yang ketiga, induk tidak dapat menyusui akibat jumlah anak yang terlalu banyak. Seperti yang kita ketahui bahwa induk babi yang sehat biasanya memiliki puting yang simetris dengan jumlah 12 buah pada kiri dan kanannya. Serta kelahiran anak babi biasanya adalah 10 hingga 14 ekor anak babi. Namun, tanpa diduga terkadang anak babi yang lahir melebihi jumlah puting yang ada, hingga menyebabkan anak babi lainnya tidak dapat menyusu pada induknya. Selain itu, dapat pula diakibatkan karena puting induk tidak berjumlah yang seharusnya. Hal tersebut bisa saja akibat kecacatan ataupun air susu yang tidak mau keluar pada beberapa puting induk babi. Baik, terima kasih. Lanjut yang keempat, yaitu induk yang bersifat kanibalis. Kanibalis ini merupakan sifat abnormal yang cenderung akan memakan makhluk hidup sejenisnya. Umumnya pada babi lebih kepada memakan anak yang baru dilahirkan. Pada babi jantan, sifat kanibalis ini sebenarnya dapat dijinakkan dengan kastrasi. Sedangkan pada betina, sifat kanibalis ini dapat dicegah dengan memastikan induk itu tidak memakan plasenta anak yang baru dilahirkan. Namun pada beberapa peternak, solusi ini kurang diyakini karena masih menimbulkan kasus yang sama. Sehingga untuk induk yang memiliki sifat kanibalis ini akan diafkir dan tidak lagi dijadikan indukan. Kemudian anaknya akan dititipkan ke induk yang lainnya. Kemudian yang terakhir, hanya beberapa punya diikuti dengan kondisi puting yang membekak, kondisi induk demam, dan nafsu makan yang menurun. Kondisi tersebut tentunya akan membuat anak yang baru dilahirkan tidak bisa mendapatkan nutrisi yang baik, sehingga solusi yang bisa dilakukan. Baik, materi selanjutnya akan saya jelaskan. Baik, di sini seperti yang dijelaskan tadi, bahwa anak babi itu harus segera dititipkan dalam waktu 48 jam. Di mana hal yang dapat dilakukan kepada anak babi dengan menitipkan anak babi tersebut dalam satu kotak yang sama dengan anak babi induk. Yang kedua, dengan mengolesi anak babi dengan kencing induk atau bau-bauan. Untuk alternatif lainnya, dengan menggunakan air susu campuran. Hal ini digunakan apabila anak babi tersebut tidak dapat menemukan induk babi sebagai penitipannya. Selanjutnya, untuk campuran air susunya bisa 1 liter air susu sapi yang sudah dipasteurisasi, lalu 0,3 liter air susu dengan setengah kepala susu dan setengah air susu, lalu telur mentah. Bahan-bahan tersebut dicampur dan disimpan pada temperatur 30 derajat Celcius, 15 cc di hari pertama dan 20 cc di hari kedua. Campuran dikocok dengan sebagian dipanaskan sampai 29 derajat Celcius sebelum diberikan kepada ternak. Lalu pemberian makan dengan menggunakan selang karet, lalu ujung selang dimasukkan 7,5 cm ke kerongkongan ke arah jantung. Next. Oke, baik. Jadi selanjutnya kita masuk ke materi mengenai hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika menitipkan anak babi di induk lain. Jadi yang pertama adalah umur atau waktu penitipan. Jadi anak babi ini bisa mulai dititipkan dalam waktu 48 jam setelah lahir. Umur atau waktu ini penting karena puting susu yang tidak digunakan akan menjadi kering. Kemudian hal kedua yang harus diperhatikan adalah perlakuan yang diberikan pada induk dan anak babi lain. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi anak-anak babi dari induk dan anak-anak babi titipan itu bisa disatukan dalam satu kotak selama 1-2 jam. Kemudian perlakuan lain yang bisa diberikan adalah mengolesi anak babi dengan air kencing induk atau menyiram induk dan anak dengan bau-bauan. Kemudian hal ketiga yang harus diperhatikan adalah pemilihan induk babi lain. Jadi terkait hal ini, kita bisa menitipkan anak babi pada induk yang jinak dengan puting baik dan yang mempunyai beberapa anak saja, dengan syarat anak babi dipindahkan dari satu induk ke induk lain dalam satu kelompok hidup. Baik,
Selanjutnya, yang keempat adalah jumlah puting induk babi. BTW, maaf guys, karena aku yang record, jadi pas aku ngomong itu nggak kelihatan mukanya. Jadi ini aku buka semuanya ya. Jadi tolong on position guys. Oke, lanjut. Yang keempat adalah jumlah puting induk babi. Penting untuk memperhatikan ketersediaan puting untuk anak babi. Apabila terdapat 10 puting, maka jumlah anak babi yang dapat Penting untuk memperhatikan ketersediaan puting untuk anak babi. Apabila terdapat 10 puting, maka jumlah anak babi yang dapat dititipkan juga 10. Selanjutnya adalah ketersediaan air. Karena anak babi membutuhkan tempat yang bersih dan memiliki ketersediaan air bersih yang cukup. Dan yang terakhir adalah letak anak babi titipan. Anak babi diletakkan pada kandang farrow. Sebaiknya anak babi tidak diletakkan bersama babi yang lebih muda untuk mencegah terjadinya penyebaran penyakit. Next. Baik, materi selanjutnya yaitu faktor keberhasilan saat menitipkan anak babi. Nah, faktor keberhasilan dari penitipan anak babi yaitu dapat berdasarkan bentuk kandang dan waktu penitipan. Dan itu seperti pemilihan dan perlakuan induk babi yang dititipi, ketersediaan air, dan letak anak babi juga dapat menjadi faktor keberhasilan dari penitipan anak babi. Nah, kandang yang bagus yaitu kandang yang mempunyai tempat beranak dan waktu penitipan yang tepat adalah 48 jam setelah anak babi dilahirkan. Selanjutnya adalah sebaiknya anak babi dititipkan pada induk yang tidak ada air susu dan induk yang memiliki beberapa anak saja. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa anak babi yang dititipkan sebaiknya dititip pada induk yang jinak dengan puting baik dan mempunyai beberapa anak saja, dengan syarat anak babi dipindahkan dari satu induk ke induk lain dalam suatu kelompok bibit. Dan selanjutnya adalah anak babi harus mendapatkan air bersih yang cukup demi menunjang kesehatan selama proses penitipan. Sekian materi yang dibawakan oleh kami kelompok 1B. Kemudian ada sedikit salam dari kami. Salam Vetro. Terima kasih.